Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, ketemu dengan saya Nur Haribnu Wibisono, inisial NHW, biasa dipanggil dengan Pak Nanu. Nah, kita akan membahas masalah resume dan review artikel ilmiah. Saya besarkan dulu. Saya sajikan agak cepat karena dibatasi waktu. Pengertian jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Nah, apa bedanya resume dan review? Kalau meresum, bahasa Indonesianya meringkas atau merangkum artikel ilmiah adalah proses menelaah dan menyajikan gambaran inti dari sebuah artikel penelitian yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah. Kalau mereview jurnal adalah kegiatan menelaah dan mengkaji dan menyajikan sebuah teks untuk memberikan tinjauan. Nah, ada kata kunci, tinjauan pada suatu artikel jurnal untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta kualitas yang dimiliki oleh suatu artikel jurnal tersebut. Jadi bedanya di mana? Kalau meresum itu ya merangkum saja. Tapi kalau mereview itu harus memberikan tinjauan tentang kelebihan, kekurangan, serta kualitas yang dimiliki oleh suatu jurnal tersebut. Nah, misalkan ini kriteria yang diberikan oleh dosen kita seperti ini. Nah, lakukan review atau resume 1 jurnal internasional dan 1 jurnal ilmiah nasional. Berarti kalau seperti ini saja berarti tidak ada kriteria jurnal internasional apa, terus kemudian jurnal nasional yang terakreditasi atau tidak, jurnal internasional yang bereputasi atau tidak, nggak ada. Yang penting ber-ISSN, memenuhi kaidah ilmiah, ya sudah. Nah, tetapi kalau ada syarat tambahnya, misalkan jurnal internasional harus terindeks Scopus kuartil 3 misalkan, ya kita harus patuh. Nah, jurnal nasional Sinta 2 misalkan, ya kita harus patuh. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengeceknya? Nah, ini pada awalnya kita harus dapatkan jurnal dulu. Ya, saya sarankan lewat Google Scholar, itu paling mudah. Ya, terus berikutnya klasifikasi jurnal ilmiah, ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kalau jurnal nasional itu terklasifikasi menjadi 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Yang terakreditasi saat ini istilahnya yaitu Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Terus kemudian yang tak terakreditasi berarti ya tidak memperoleh akreditasi dari LIPI atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Oke, cara mengeceknya di mana? Di ini, di sinta-brin.go.id/jurnal. Terus kemudian jurnal internasional. Nah, jurnal internasional intinya tetap seperti sebelumnya tadi. Mirip cuma bahasanya resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok. Terus kemudian juga ada kriteria-kriteria yang lain, ya, mengandung karya ilmiah yang ditulis dari berbagai negara misalkan ya. Oke, terus jurnal internasional itu terklasifikasi menjadi 2, yaitu yang bereputasi dan yang tak bereputasi. Yang bereputasi biasanya dikeluarkan oleh Scopus dan Web of Science. Oke, jadi country ranknya atau rankingnya minimal Q3. Terus kemudian jurnal internasional terindeks Scopus, ngeceknya di skimagojr.com. Terus berikutnya ini. Nah, ini coba tadi saya sudah menyiapkan artikel. Ini contohnya misalkan ini. Nah, kita cari di Google Scholar. Nah, kita tinggal klik
ketik saja yang tema yang kita inginkan. Terus kemudian ini ada PDF-nya. Nah, PDF-nya kita klik, ya, klik terus muncul ini, jurnal manajemen dan bisnis. Nah, terus kemudian, nah, ternyata kita cek jurnal manajemen dan bisnis. Jurnal manajemen dan bisnis ini, oke, nah, coba seperti ini. Nah, ternyata Sinta 3. Terus lagi, nah coba, nah ini saya mendapatkan artikel ini, Political Management and Local Performance Testing Relationship. Nah, ini jurnal International Journal of Public Sector Management. Saya cek, coba dicek di SJR. Tadi kan saya bilang Simagu. Nah, simagujr.com ini. Kita masukkan sini, Ctrl V. Nah, ini klik. Nah, terus coba masuklah ini, masuk ini. Oke. Nah, coba kita lihat key-nya. Nah, ternyata key 1. Nah, terus kemudian kita kembali ke materi. Nah, misalkan dosen kita membuatkan template seperti ini, ya kita harus patuh. Ya, kita harus mengisi poin demi poin ini, terus kemudian item demi item ini. Ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka dan hipotesis, kemudian juga ada metode penelitian. Nah, kalau seperti ini ada variabel X, variabel Z yang harus kita isi, kemudian populasi sampel, terus kemudian ini aja persamaan statistik, berarti penelitian kuantitatif. Terus kemudian hasil dan pembahasan, ada hasil, pembahasan, kesimpulan, saran, rekomendasi penelitian selanjutnya ini bila ada. Kalau tidak ada, tidak perlu kita tulis. Nah, catatan, artikel jurnal asli berbentuk PDF yang kita resume itu harus kita simpan. Karena dosen bisa jadi mengecek. Jangan-jangan kita hanya download saja dari internet, tidak ada sumbernya. Terus kemudian ini dilarang download, resume atau review karya orang, ya. Terus kemudian ketahui kategori jurnal nasional dan internasional sejak awal, gitu loh. Karena kegiatan ini akan penting di kemudian hari. Nah, terus kemudian ikuti format, kumpulkan tepat waktu. Demikian, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.